Spidol. Ada. Ada. Ada spidol. Nggak punya spidol. Mana? Tolong ambil di koperasi. Siapa bendara? Ambil, beli. Kalau nggak ada spidol harus beli. Kalau setiap harinya nggak ada, berarti beli setiap hari. Dirawat spidolnya nak. Kalau tak mau beli terus, beli juga sama refillnya. Kalau refill isi ulang itu bisa minta sama Umi ini. Jadi isi ke kantor gratis tuh. Tinggal punya spidolnya aja, dibuka spidolnya diisi ulang. Mana? Tintanya ada? Ada. Mana? Supaya aman. Oh, kalau ada ya udah aman. Spidolnya tapi nggak ada. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau belajar tentang kita kemarin sudah membahas tentang tentang apa? Tentang kemarin latihan itu tentang apa? Enggak, yang latihan halaman berapa? 51 ya. Halaman 51 tentang bersuci. Seseorang yang harus melakukan suatu ibadah, suatu amalan itu memang harus dilakukan dalam keadaan bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kita sudah tahu, atau aku udah tahu apa belum? Hadas kecil itu kayak mana, hadas besar kayak mana? Ayo, tahu? Hadas kecil contohnya. Buang air kecil terus. Apa lagi? Anak bayi. Hah? Ya, kencing anak bayi, hadas kecil. Apa lagi? Hadas kecil. Terbayang hadas kecil? Oh iya. Ya? Hadas ya. Atau najis ya. Ya. Kemudian kita juga tahu dengan macam-macam najis. Nah, kalau najis, baru jawabannya yang tadi. Ada najis kecil, najis sedang, dan najis besar. Kalau najis kecil itu apa tadi? Kencing anak bayi. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki yang belum makan jengkol. Kalau tidak makan jengkol, berarti bukan bayi lagi. Ya, udah apa? Udah mama. Ya. Anak kecil usia 2 tahun ke bawah, anak laki-laki belum makan apa-apa. Nah, itu kalau kamu sedang gendong adik kamu, dia ngompong. Tidak pakai pampers misalkan adikmu, ya, maka kamu mau sholat misalkan, sudah masuk waktu sholat, adiknya disimpan, diletakkan, kamu ambil air, kemudian kamu ciprat, ya, nggak perlu lagi kamu ambil air yang banyak, nggak perlu, ambil ciprat atau diusapkan seperti itu. Di mana ada najisnya di situ lah. Jangan najis di sini disiram semuanya. Ya, bukan. Ya, tapi bagaimana sekitar najis itu saja. Jelas? Jelas? Nah, seperti itu. Baik. Kemudian ada najis sedang. Jadi najis sedang itu najis yang bisa dibersihkan dengan air yang mengalir. Dengan air yang mengalir. Contohnya, kalau tadi air kencing anak
laki-laki yang masih baik, ini mungkin air kencing kamu ngompol misalkan. Kamu ngompol, ada anak ngompol, ada anak asrama yang ngompol. Nah, misalkan ya anak asrama ngompol. Jadi cara bersihkannya kayak mana? Bukan, kan kena kasurnya tuh kena najis tuh, kasurnya kena ompol tuh. Apakah cukup dilap aja? Harus diapakan? Harus dicuci dulu, masa langsung jemur? Ya, dicuci dulu, diambil pakai sabun, pakai air. Pokoknya gimana caranya, baunya pun harus hilang. Bau hangsur, yang pesing. Bau pesingnya harus hilang. Ini dicuci pakai air aja sekali 2 kali, tapi masih bau. Nah, sampai hilang baunya. Apalagi berwarna misalkan. Maksudnya berwarna, kamu tidur maaf, ini yang perempuan bercaknya keluar, menstruasi. Nah, itu najis nggak? Nah, najis, maka harus dicuci. Nah, dibersihkan, disikat, dibrus. Nah, setelah yakin bersih baru dijemur. Jelas kan? Jelas ya? Seperti itu. Dan yang ketiga adalah najis besar. Ya, atau bahasa fikihnya mughalladah. Apa? Mughalladah. Jadi mughalladah itu najis yang besar yang bisa dibersihkan oleh salah satu cara membasuhnya dengan pasir atau tanah. Seperti itu ya. Sini disebutkan dengan pasir atau dengan tanah. Jadi kamu misalkan kan 7 kali tuh, kita basuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Misalkan basuhan pertama, misalkan kita tahu wajan atau misalkan baju kita kena jilatan anjing, ya, kena jilatan anjing, kemudian, nah kita basuh, nggak bisa langsung dicipratin atau pakai sabun doang, nggak bisa. Sekali dibilas, basahi dulu, kemudian pakai sabun, kemudian dibilas lagi, kemudian salah satunya pakai tanah, bilas lagi. Boleh di awal atau di tengah, jangan di akhir. Boleh di awal atau di tengah. Yang penting jangan di akhir. Kenapa jangan di akhir? Ya nanti nggak bersih. Udah ke-7 kali, pas ke-7 kali mau pembersihan kalau dikasih tanah. Nah, nanti bersihkan lagi, akhirnya nanti menjadi 10 kali. Ya. Jadi boleh di awal. Ya, boleh di awal. Seperti itu. Baik, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, ya, kita harus bersemangat dalam pembelajaran apapun itu, ya. Terus lagi, kamu harus punya tujuan. Tujuan kamu belajar di sini ngapain? Tujuan ngapain? Mencari apa lagi? Pahala, apa lagi? Apa? Akhlak, membentuk akhlak, apa lagi? Belajar adab, apa lagi? Ustaz, gimana kalau misalkan saya belajar terus tapi nggak bisa? Mana solusinya? Udah belajar nih, banyak-banyak nih. Ya dah, ada nggak yang merasakan kayak gitu? Udah banyak menghafal tapi nggak hafal-hafal, ada nggak? Ada ya? Kira-kira pengorbanan kamu itu sia-sia atau mendapatkan pahala dari pahala? Jadi tak ada yang sia-sia di dunia ini. Ya, kita jalani aja apa adanya. Ya dah, semangat aja dulu, belajar aja dulu. Pinter atau tak pinternya itu urusan belakangan, urusan nanti. Yang Allah lihat apa ya? Prosesnya. Ya, yang Ustaz lihat pun prosesnya, bukan hasil. Kalau hasil itu nanti ada penghitungan khusus. Ya, makanya dalam kurikulum kita itu kan nanti yang dinilai pengetahuannya dan juga sikapnya dan juga keterampilan semua dinilai dalam kurikulum kita. Tapi Ustaz, satu yang paling penting, ya. Ada anak Ustaz, maaf, pinter dia, tapi akhlaknya tak bagus.
tapi adabnya kurang bagus. Nah, di sini bagaimana? Ya, jangan sampai kita berilmu tapi tak beradab, tak berakhlak. Pandai, banyak hafalannya, pintar matematikanya, pintar banyak banyak pelajaran semua dikuasai, tapi dia songong, tapi ucapannya tak baik, tak bagus. Maka ini hati-hati, ya. Dan Ustaz berdoa, ya. Ustaz berdoa untuk Ustaz dan untuk kita semua, untuk anak-anak Ustaz khususnya, umumnya untuk kita semua, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Ingat kata seorang imam, kalau tak salah Ibnu Taimiyah mengatakan, jika kita menuntut ilmu, jangan cuma niat nyari ilmu doang, tapi bagaimana kita setelah menuntut ilmu kita berusaha mengamalkannya. Itu dia. Beliau seorang imam, ya. Jadi jangan cuma saya datang ke sekolah, cuma penting sekolah dapat ijazah. Kalau cuma kayak gitu mah anak SD kayak gitu dari dulu kita kan datang ke sekolah absen pulang lagi. Ya lah, datang ke sekolah absen ngisi tugas pulang lagi. Tapi bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ini utamanya fikih nih, pelajaran Ustaznya. Fikih, kalau kamu cuma paham teori saja tapi tak pernah dipraktekkan di rumah, kayak mana? Bisa enggak? Tak bisa. Baik, jalan Ustaz. Harus bisa. Ustaz yakin kalian pasti bisa. Di sini tak ada anak yang bodoh, tak ada anak yang nakal. Ya. Kalian adalah spesial untuk Ustaz semuanya. Ya, kalian adalah amanah, ya, yang dititipkan kepada kami. Bagaimana kami mendidik kalian? Tapi ayo kita kerjasama, ya. Kita saling bekerja sama. Ustaz lagi ngejelasin, ada yang cerita. Ustaz ngejelasin, ada yang baca buku yang lain. Ini pelajaran apa? Fikih. Maka adabnya yang dibuka buku fikih, ya. Atau bersiap dengan pelajaran hari itu. Ya, Ustaz mengajarkan fikih, yang dibuka matematika. Ada, misalkan setelah ini ada PR matematika, kalian belum. Apa yang kalian lakukan? Ciri-ciri Ustaz nampak kerjakan matematika. Ini hati-hati. Ya. Maka untuk itu ayo tegakkan kedisiplinan kita. Kita berusaha lagi menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang disiplin, menjadi siswa yang membanggakan orang tua, menjadi siswa yang beradab kepada guru, kepada orang tua, kepada kawan. Ya. Dan hati-hati, terutama adab kepada guru kalian. Guru siapapun itu, terutama guru agama. Ya, siapa guru yang masuk ke ruangan ini hormati. Jelas? Ya, sopan santun, tata keramanya dipakai. Ya, jangan sampai kakinya malah naik ke atas meja. Jangan sampai kakinya naik ke atas kursi. Ya, jangan sampai malah dari pertama masuk tangannya begini aja. Misalkan, ya? Itu sopan nggak? Nggak. Ustaz, itu bukannya nggak sopan Ustaz. Saya lagi capek Ustaz, lagi ngantuk Ustaz. Makanya kepala saya di atas meja seperti itu. Ayo nak, bersemangat. Ya, bersemangat. Insya Allah kita bisa. Apa kata Allah dalam keterangan? Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku ini bagaimana prasangka hamba-hambaku. Aku ini bagaimana prasangka hambaku. Apa maksudnya? Yang tahu apa maksudnya? Ada yang tahu? Allah mengatakan, aku ini, kata Allah, bagaimana prasangka kamu. Contoh gini, kamu sedang menghafal Al-Quran. Kamu bilang, saya pasti bisa menghafal Al-Quran 30 juz.
Apa yang Allah akan berikan kepada kamu? Kemampuan kamu dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Yakin nggak? Jadi Allah ini bagaimana persangka kita? Aduh, kayaknya pelajaran fikih tebal ya. Kayaknya saya nggak bisa deh mengikuti pelajaran Ustaz. Kira-kira apa yang Allah kasih? Nggak bisa ngikutin pelajaran Ustaz. Jadi kan, aduh, Ustaz kok menghukum saya terus ya? Kayaknya saya nggak lulus dari Al-Uswah misalkan. Kira-kira kayak mana tuh? Ya nggak akan lulus. Jadi kayak mana caranya? Sugesti diri kita positif thinking. Positif thinking bukan ya. Positif thinking kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tak boleh kita bersuudzon. Tak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kepada manusia aja nggak boleh, apalagi sama Allah. Misalkan gini, ini ada cerita di sinetron ya. Dia miskin terus. Ya, Indosiar ya kan. Tuh menangis. Kadang itu pula ada ya nikah ya. Ya, kenapa? Antum mau tidur? Tidurlah. Kalau mau tidur izin dulu Ustaz, saya mau tidur, boleh? Silahkan. Tidur. Mau tidur? Silakan. Jangan bangun lagi ya. Ya, boleh tidur tapi jangan merem ya. Boleh tidur jangan merem. Gimana? Tidur jangan merem itu katanya hokcai, kata orang Sunda hokcai. Apa hokcai? Matanya memperhatikan tapi pikirannya kemana-mana. Ngeces pula. Itu hokcai. Ya. Ini hati-hati. Ya, coba yang nampaknya memperhatikan Ustaz nanti Ustaz tanya ya. Nampak yang memperhatikan Ustaz nanti tanya. Ya. Jangan-jangan nggak paham. Kalau nggak paham berarti hokcai. Ya, itu seperti itu. Baik, kembali lagi. Ayo fokus. Sugesti diri kalian. Bisa sugesti diri sendiri bisa? Coba kalian bayangkan. Kalian berada di satu tempat yang cantik, yang indah, yang megah, yang di sekitar kita ada bunga-bunga. Terbayang nggak kira-kira? Terbayang. Kita sedang belajar, tapi lingkungan kita seperti itu. Bisa terbayang? Posisi kita indah, enjoy. Kira-kira belajarnya kayak mana? Senang nggak? Nah, begitupun kita, walaupun dari pagi sampai siang sampai sore kita belajar terus. Aduh, belajar terus Ustaz, capek, nanti saya pecah kepala saya Ustaz. Kayak gitu. Ada kan mikir kayak gitu? Udah belajar tapi kok nggak pinter-pinter saya? Iya. Tugas banyak, sana sini. Nggak ada yang nyangkut satu pun. MTK apa yang kali? Iya. Nggak ada yang payah. Ya. Yang ada kadang rasa malas kita menguasai hati kita. Ya enggak? Ada yang payah. Bisa. Makanya sugesti kalau kamu bilang payah, pasti payah. Ustaz, matematika mudah. Setiap pagi kamu bangun tidur bilang matematika mudah. Setiap pagi kamu bangun tidur matematika mudah. Jadi ketika masuk kelas matematika mudah. Apapun pelajarannya, kamu bilang mudah. Pasti Allah mudahkan ya. Mudahkan. Allah akan memperbaiki diri kamu. Mudah nggak? Mudah. Nah, seperti tadi, macam-macam najis. Ada berapa tadi? 3. Najis sedang, najis kecil, najis sedang, najis besar. Contoh najis kecil? Najis umur 2 tahun. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau yang sedang? Air kencing, ya, BAB ya. Kemudian menstruasi besar atau kecil? Menstruasi besar kecil. Maaf, najis, maksudnya najis ya masuk ke najis. Kalau ditanya hadas atau najis, nah
Hadas kecil atau hadas besar? Sebutnya hadas besar. Kalau sebut najis, najis, ya, seperti itu. Masih najis sedang. Masih najis sedang. Seperti itu. Dan yang terakhir najis besar, mughalladhah. Binatang anjing, ya. Kenapa yang diharamkannya atau yang najisnya itu air liurnya, ya? Memang begitu dahilnya seperti itu, ya. Air liur anjing, maka kita harus cuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Pakai sabun nggak usah pakai. Salah satunya pakai sabun dan tanah, itu seperti itu. Tapi jangan digabung. Tanah digabung sabun, itu kan, ya, terpisah. Ya, kalau diulang-ulang bisa nggak pelajaran itu? Bisa nggak? Kalau satu pelajaran, ini misalkan gini, kamu punya satu buku, kamu punya satu buku. Kamu punya satu buku, dibaca 10 kali. Bandingkan. Kamu punya satu buku, dibaca 10 kali. Kamu punya 10 buku. Ini contoh 10 lah ya, walaupun cuma 4 atau buku 4 ya. Kamu punya 10 buku, dibaca 1 kali. Mana lebih bagus? Yang satu. Mana lebih cepat kita mengambil pelajaran, mendapatkan pelajaran? Satu buku dibaca 10 kali atau 10 buku dibaca 1 kali? Satu buku dibaca 10 kali. Artinya apa? Artinya apa? Mata lemah. Artinya apa? Berarti dalam belajar ya harus mengulang. Ini buku, ini jajan. Ya, kalau kamu biasa jajan, yang dalam otak kamu otak jajan. Makanya di atas mejanya selalu ada jajanan. Lebih banyak jajanan daripada buku. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya, seperti itu. Ya. Oke, masih semangat? Masih. Kalau semangat, Ustaz mau ada sedikit game. Oke. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Kayak Ustaz ya, kayak Ustaz. Tengok kayak Ustaz, ya. Oke, udah diangkat? Oke. Angkat tangan kiri. Ya. Angkat tangan kiri. Oke, udah? Angkat tangan kiri. Turunkan tangan kanan. Turunkan tangan kanan. Mana kanan, mana kiri ya? Ingat kanan. Kanan nih. Kanan, ya. Turunkan tangan kiri. Angkat keduanya. Ya. Turunkan keduanya. Angkat keduanya. Angkat keduanya. Angkat keduanya. Angkat keduanya. Angkat keduanya. Angkat keduanya. Turunkan keduanya. Turunkan keduanya. Turunkan keduanya, ya. Oke. Turunkan tangan kiri. Kan masih masih turun ya. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Fokus ke perintah Ustaz. Angkat tangan kanan. Oke. Turunkan tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Ada enggak? Ada enggak? Nah, kalau ada diam aja. Untuk bilang itu. Iya, stop. Perhatikan. Oke, turunkan semuanya. Baik. Fokus. Semuanya fokus. Oke. Pegang hidung. Pegang hidung udah? Pegang telinga. Pegang telinga, ya. Pegang rambut. Ya. Pegang kepala ya, boleh rambut ke kepala, ya. Pegang mulut. Ya. Pegang hidung. Fokus, pegang mata. Oke. Pegang telinga. Pegang mata. Mata ya, mata. Ya, fokus. Ya. Pegang dada. Oke, pegang telinga. Pegang rambut, pegang mata. Pegang hidung. Hidung, hati-hati hidung ya. Hidung mana hidung? Ini ya, jangan ini. Oke, terima kasih. Ya, baik. Satu lagi pertanyaan, ya. Kalian harus menyebutkan lawan kata dari Ustadz mengucapkan, ya.
Oke, kemana? Siapkan. Lawan kata. Siang, Malam. malam. Tinggi, Rendah. tinggi, Rendah. rendah atau pendek sama ya. Besar, Kecil. besar, Kecil. kecil, Besar. pintar, Bodoh. bodoh, Pintar. laki-laki, Perempuan. perempuan. Laki-laki. Salah, Salah. Bencong. salah. Lah. Ulangi. Laki-laki, Perempuan. perempuan. Laki-laki. Salah, Lah. salah. Benar. Benar. Salah. Lawan kata dari salah adalah benar. Ayo tepuk tangan. Nah, fokus. Mohon fokus. Nggak ngerti ya? Jangan terpengaruh dengan intonasinya. Salah. Padahal benar. Oke? Ya baik. Satu. Ya, oke. Ya alhamdulillah supaya lebih fresh lagi nggak ngantuk. Ada yang masih ngantuk? Ada. Ayo kita tidur berjamaah. Ada yang receh. Silakan ya, silakan. Kalau mau tidur jangan lupa baca doa tidur. Bismillah. Mau tidur doanya apa? Allah memberikan sambil akhirnya dia tidur sambil mimpi makan. Nah. Baik. Terakhir, Ustadz pengen kalian menulis 3 buah seperti anak asrama tadi malam. Oh, yang keman bulan segitiga. Gak usah bilang-bilang, ya, santai ya. Baik, tulis silakan tulis. Ya, di sini ada segitiga. Iya. Ada Squid Game, tahu Squid Game? Tahu. Nah, ada seperti ini. Oke, silakan tulis. Silakan tulis gambar seperti ini. Oke. Buku terserah bebas, buku mana aja. Silakan. Sudah? Ini namanya apa? Yang pertama segitiga. Yang kedua apa? Persegi. Yang ketiga lingkaran. Bukan bulat. Dia memang lingkaran bulat. Lingkaran. Wes. Sabun. Panas. Banyak. Sekarang tugasnya kalian buat robot atau manusia atau orang-orangan sawah dari 3 bangun ini. Yang hasil bangunannya harus 10. Yang hasilnya harus 10. Nah, sama sudah tahu tuh, nanti boleh belajar sama Panji ya. Baik, contoh seperti ini. Ini contoh, jangan ikut Ustaz. Ini kan berarti kita gambar orang. Kan ada bulat, kepala ya. Terus ini tambah 1. Ya, 3 nih. Nah, kalian boleh pakai segi yang lain. Misalkan hidungnya kotak. Ya. Bibirnya kotak lagi. Ini baru sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Harus dapat 10. Badannya kotak, misalkan ya. 6, ya. Apalagi tangannya? Misalkan, ya. Nah, ini bebas. Sudah 10 belum? Udah. Sudah 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gitu. 1 menit silahkan. Buat gambar yang jangan sama. Ya, satu lagi. Cepat. 1 menit aja. 1 menit saja. Ya, Ustaz tunggu. Jangan sama ya. Harus 10, hasilnya harus 10. Iya, udah. Oke. Kalau sudah ya. Udah kan? Jangan pakai aksesoris yang lain ya. Jangan pakai aksesoris gambar lain. Harus kalau peta. Jangan jadi malah buah pisang dibuat. Ayo. Kalau segitiga buat segitiga. Jangan segitiganya nyengsol. Bulat badannya bulat.
Sulaiman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ustaz. Ini segitiga ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita ada 10 lagi. Iya nanti. Sudah? Nah, kalau sudah, jawabannya minggu depan, insya Allah Ustaz jelaskan. Ya, jangan dirubah-rubah lagi ya.